Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kita berjumpa kembali dengan saya Bapak Ubaidillah selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, dan bersama kita Ibu Elvin selaku guru mata pelajaran IPA. Alhamdulillah, pada hari ini kita akan melaksanakan diskusi mengenai prasupervisi yang akan dilakukan. Insya Allah proses pembelajarannya akan dilakukan pada pertemuan yang akan datang. Pada hari ini kita akan berbincang-bincang dengan Bu Elvin selaku guru IPA. Insya Allah beliau akan menjelaskan mengenai topik apa yang nanti akan diajarkan, kemudian tujuan pembelajaran apa saja, kemudian apa saja area pengembangan yang ingin dicapai oleh peserta didik, dan strategi-strategi apa yang dilakukan untuk pelaksanaan proses pembelajarannya. Baik, langsung saja kita ke Bu Elvin. Bu Elvin, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, Pak. Sehat ya, Bu El? Alhamdulillah. Sudah siap? Insya Allah. Insya Allah ya, dengan proses pembelajaran nanti. Ya. Baik, mohon dijelaskan, silahkan diceritakan pertama mulai dari topik apa yang nanti akan Ibu ajarkan, kemudian tujuan pembelajarannya apa saja, kemudian area pengembangan apa yang ingin atau hendak dicapai oleh para peserta didik, serta bagaimana strategi yang akan dilakukan. Silahkan Bu Elvin. Bismillahirrahmanirrahim. Topiknya kebetulan ini untuk saya nanti insya Allah rencananya akan mengisi di kelas 7B, Pak. Oke, 7B. Topiknya sudah memasuki bab kedua, klasifikasi materi. Kebetulan ini yang pertemuan pertama kali. Di sini akan topiknya tentang zat dan wujud zat. Nah, di sini tujuan pembelajarannya yang pertama, peserta didik menjelaskan perbedaan keadaan partikel zat padat, cair, dan gas. Kemudian peserta didik mendeskripsikan peristiwa difusi dalam zat cair dan gas dalam keseharian. Lalu peserta didik membuat model partikel zat padat, cair, dan gas. Kemudian yang terakhir, peserta didik menerapkan konsep pergerakan partikel dalam menjelaskan fenomena yang terjadi di sekitar pelajar. Kemudian untuk area pengembangan di sini diharapkan peserta didik dapat berkomunikasi dengan baik sesama temannya atau dengan guru, saling gotong royong, bekerja sama. Kemudian diharapkan juga pengembangannya di sini peserta didik menguasai materi yang akan dipelajari atau tentang partikel zatnya, partikel padat, cair, dan gasnya itu. Secara garis besarnya itu, Pak. Kemudian strategi yang akan digunakan di sini nanti ada tatap muka, kemudian ada materi sedikit sekilas, kemudian setelah itu peserta didik, muridnya diberikan kesempatan untuk melakukan percobaan atau praktek seputar materi benda padat, cair, dan gas. Oke. Terus ada lagi? Udah, itu aja. Oke, baik. Ya, berarti topik kita pada hari ini terkait zat padat, cair, dan gas ya, Bu ya? Iya. Ini ada beberapa tujuan pembelajaran. Apakah ini memang linear atau maksudnya saling berkesinambungan seperti itu? Iya. Pertama dari perbedaan, kemudian ada peristiwa difusi di sini. Bisa dijelaskan, Bu? Apakah memang ini berkelanjutan pada satu pertemuan ini soalnya? Iya, ini berkelanjutan pada satu pertemuan. Pertamanya dia akan menjelaskan tentang partikelnya dulu. Nanti partikel itu berhubungan dengan bagaimana si zat itu akan melakukan proses difusi. Kemudian si muridnya itu nanti akan setelah mereka melakukan percobaan, ada presentasi ke depan, nanti dia akan membuat model partikel. Nanti dia akan bersama kelompoknya membentuk model partikel itu, tiga itu. Nah, di sini nanti dia juga akan bisa menjelaskan bagaimana konsep pergerakan partikelnya itu. Oh iya. Gitu. Berkelanjutan ini. Untuk kegiatan, bisa dijelasin, Bu? Kegiatan nanti nih di
kegiatan intinya lah. Kalau mungkin pendahuluan mungkin tadi sudah di bridging dulu ya. Ada informasi mengenai apa namanya zat ya, zat padat, cair dan gas. Kemudian bagaimana apa namanya kegiatan mereka? Di intinya ya Pak. Kalau di intinya nanti di kelas akan dibagi menjadi beberapa kelompok, 6 kelompok. Kemudian nanti muridnya akan diminta untuk mengamati benda-benda yang mereka bawa. Jadi mereka disuruh membawa alat dan bahan. Nah itu dia menggolongkan benda-benda yang dia bawa itu termasuk yang mana? Apakah cair, padat atau gas. Kemudian berarti nanti kelompok sudah ditentukan pertemuan sebelumnya. Sudah. Jadi mereka diminta untuk membawa benda-benda yang ditugaskan ya, anak-anak tugaskan tadi. Terus setelah apa lagi? Kemudian mereka nanti akan mengerjakan LKPD. Di situ ada percobaan yang dilakukan. Ada 3 percobaan, yaitu tentang padat, cair, dan gas di situ. Kemudian di situ juga ada setelah mereka melakukan percobaan, mengamati, kemudian dia akan berdiskusi dengan kelompoknya, menganalisis hasil percobaan. Kebetulan di situ ada dalam bentuk tabel. Nanti mereka menjawab, hasil pengamatan mereka dituangkan dalam bentuk tabel. Kemudian setelah itu mereka akan mempresentasikan hasil diskusi mereka. Kemudian saya mengobservasi proses pelajaran dan melakukan penilaian terhadap proses mereka. Nah, di situ nanti saya akan meminta kepada mereka untuk membuat itu model partikel dari padat, cair, dan gas. Jadi mereka pada saat presentasi langsung. Oh begitu. Bisa dicontohkan seperti apa maksudnya modelnya? Di sini ada yang gambar ini Pak. Oh ini. Oh gambar ini. Kalau zat padat dia rapat ya, partikelnya rapat, kemudian saya cair. Ya, itu modelnya. Untuk alat-alatnya yang mereka bawa apa saja Bu? Ada di sini Pak, di LKPD-nya. Ada yang bawa batu begitu? Iya. Batu, buku, air mineral, pewangi ruangan, gelas ukur. Ya, gelas ukur ada yang untuk masak kue kalau misalnya punya. Pakai gelas ukur. Ada sih kita punya satu tuh yang beli. Tapi takut khawatir pecah. Jadi mereka bawa plastik, saya bawa plastik. Iya. Jadi mereka bereksperimen, kemudian mengamati 3 zat tersebut, kemudian melakukan percobaan mana yang kerapatannya lebih tinggi di antara 3 zat tersebut, kira-kira seperti itu. Kemudian mengisi tabel. Ini disesuaikan dengan bendanya ya. Iya. Berarti ketika bendanya adalah apa di sini pewangi pewangi ruangan ya. Ada pewangi ruangan berarti masuk ke gas begitu Bu. Iya Pak. Nanti anak-anak menjelaskan volumenya, bentuk, gerak partikelnya gitu. Gitu. Baik. Ya. Tergambar. Berarti strategi yang dilakukan tadi tanya jawab dan diskusi, juga eksperimen ya. Unjuk kerja atau eksperimen atau praktik. Sepertinya menarik ini nanti di proses pembelajaran. Baik teman-teman, demikian diskusi kita dengan Bu Elvin selaku guru IPA. Proses pembelajaran akan dilaksanakan di kelas 7 nanti. Bagaimana keseruan pembelajaran nanti, silakan teman-teman dapat menyaksikan tayangan selanjutnya. Terima kasih Bu Elvin atas informasi dan obrolan kita pada hari ini. Mudah-mudahan bisa dilaksanakan dengan baik. Kita cukupkan pertemuan hari ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu El. Sama-sama Pak.